Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid mengaku siap jika dipinang menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Yeni mengungkapkan memiliki kedekatan khusus dengan baca pres Anies Baswedan, begitu juga dengan baca pres lainnya yakni Ganjar dan Prabowo. Lalu apa yang membuat Yeni siap untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 dan bagaimana ketiga baca pres di mata Yeni? Kita akan tanyakan langsung dengan Putri Presiden keempat RI, Yeni Wahid. Mbak Yeni, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reno. Baik, terima kasih Mbak Yeni sudah meluangkan waktu untuk Metro TV malam hari ini. Tapi saya juga yang paling penasaran, publik juga paling penasaran Mbak Yeni, apa yang kemudian mendorong Mbak Yeni mengatakan siap untuk terjun di Pilpres 2024 sebagai cawapres? Sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia politik sudah belasan tahun dan saya pernah mendampingi Gus Dur ketika beliau menjabat presiden, tentu setiap tokoh politik yang punya cita-cita untuk bekerja dalam bidang kebijakan publik, pasti ketika ditawari atau ada momentum, ada kesempatan yang tercipta untuk menduduki jabatan strategis yang bisa dipakai untuk membuat perubahan-perubahan di masyarakat melalui kebijakan publik, pasti akan mengatakan siap. Saya rasa ini bukan saya sendiri yang punya posisi semacam ini. Banyak tokoh-tokoh lainnya ketika ditanya pasti akan menjawab siap. Baik, tapi sebelum Anda menjawab siap itu, Mbak Yeni, ada tidak sosok yang paling sering Anda mintai pendapat begitu, pertimbangan sebelum Anda mengatakan memutuskan siap menjadi cawapres jika nanti ada salah satu baca pres yang meminta Anda untuk mendampinginya? Jadi kita harus bedakan juga ya, saya mungkin belum tuntas menjawab. Jadi saya siap menjadi pejabat publik, apalagi dalam hal ini cawapres, tetapi saya tidak kepingin. Mungkin bingung ya, penjelasannya begini. Ketika seorang prajurit ditanya apakah siap untuk berperang demi mempertahankan bangsa dan negara, maka dia pasti akan menjawab siap. Tapi ketika ditanya apakah kepengen, apakah mau berperang, pasti nggak jawab, pasti jawabnya nggak mau, karena pasti akan lebih memilih untuk berada di rumah, tidak mau terlibat dalam perang. Tapi ketika negara memanggil, ada kebutuhan untuk itu, harus siap. Jadi saya siap, tapi saya tidak kepengen. Jawabannya seperti itu. Atau belum kepingin, Mbak Yeni? Apakah ada harus siap walaupun tidak kepingin, karena menjadi pejabat publik itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Saya pernah berada di sana, been there, done that. Saya pernah mengawal Gus Dur, saya pernah menjadi staf khusus Pak SBY. Banyak pengorbanan-pengorbanan yang harus diambil ketika harus menjalani kehidupan publik. Pertama harus jauh dari keluarga, meluangkan waktu sedikit sekali untuk keluarga, lalu kemudian harus banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat, ruang privat menjadi sangat-sangat sempit sekali, lalu kemudian harus siap untuk dihujat, harus siap untuk dikritisi, harus siap untuk disalahpahami, itu pengorbanan. Jadi kalau dibilang kepengen nggak kepengen, tapi harus siap. Karena dengan melalui kebijakan publik, maka kita bisa meneruskan, bagi saya pribadi, saya bisa meneruskan apa yang selama ini dicita-citakan oleh Gus Dur, yaitu membangun negara yang adil, yang makmur, sejahtera, dan toleran. Dan kemudian membantu mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang lebih besar lagi, terutama cita-cita agar Indonesia bisa menjadi negara dengan penghasilan terbesar nomor 4, kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia yang sudah diramalkan oleh PricewaterhouseCoopers. Nah, itu butuh melanjutkan apa yang menjadi program pemerintahannya Pak Jokowi saat ini. Nah, saat ini kan kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini luar biasa bagus sekali dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan ya. 5,17%. Ini bukan sesuatu hal yang kecil dan harus kita syukuri, karena ketika pertumbuhan ekonominya meninggi, maka makin banyak lapangan pekerjaan yang bisa tercipta. Nah, jadi bagi orang-orang seperti saya yang memang punya concern terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, lalu penurunan angka kemiskinan, angka stunting dan lain sebagainya, menjadi pejabat publik adalah cara untuk mencapai cita-cita tersebut.
Jadi ada juga yang menilai bahwa kesiapan Anda untuk menjadi cawapres ini adalah untuk mengembalikan terah Gus Dur, meneruskan cita-cita Gus Dur di kancah perpolitikan nasional, Mbak Yeni? Saya memang membawa bendera politik Gus Dur pada saat ini. Dan itu harus terus saya kibarkan. Karena di belakang saya banyak sekali kader-kader Gus Dur, banyak sekali anak-anak ideologis Gus Dur yang memang punya keinginan untuk mengabdikan dirinya, yang punya potensi untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara ini ke depan. Dan mereka menitipkan aspirasi ini untuk saya bawa. Oke. Baik, berbicara soal semangat yang dibawa oleh Gus Dur yang kemudian dicoba Anda terus gaungkan sampai dengan saat ini. Saya juga ingin mendapat pandangan dari Anda terhadap ada parpol tertentu yang masih menarik nama Gus Dur untuk kepentingan komoditas politik mereka, Mbak Yeni. Bagaimana pendapat Anda soal hal ini? Nah, itu Gus Dur sudah pernah mengeluarkan surat edaran langsung ditandatangan di atas notaris ya, dengan notaris yang melarang penggunaan atribut Gus Dur oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Caimin. Mungkin nanti kalau pimpinannya udah ganti boleh, tapi selama masih dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, maka Gus Dur memberikan penegasan melalui wasiat tertulis bahwa tidak boleh dipakai atributnya. Oke, baik. Tapi begini, setiap kali gelaran pesta demokrasi, NU ini kan selalu punya, ya kita anggap daya magnet ya, tersendiri yang sangat kuat. Sehingga tidak jarang parpol atau bahkan kandidat ini mencoba dalam tanda kutip untuk menghijaukan diri mereka. Tanggapan Mbak Yeni soal hal ini? Betul, karena memang kalau dari hasil survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei, suara NU itu hampir 50% sendiri dari populasi Indonesia yang merasa berafiliasi dengan NU. Survei LSI misalnya dari JA mengatakan 49,9%. Nah, survei salah satu media Kompas dalam hal ini mengatakan bahwa 62,2% dari warga NU sebetulnya sudah memberikan dukungan kepada para calon-calon presiden. Jadi intinya bahwa suara NU ini suara yang layak untuk diperebutkan karena bisa menjadi swing vote. Bisa mengantarkan seorang kandidat pada kemenangan dalam pemilu nanti. Oke. Tapi begini Mbak Yeni, ketika kita berbicara soal tadi Anda mengatakan nilai-nilai yang selama ini selalu Anda gaungkan, spiritnya Gus Dur begitu. Dari kacamata Anda, sampai dengan saat ini spirit-spirit itu masih ada atau ada tapi tidak sepenuhnya atau justru semakin memudar, Mbak Yeni? Kita harus melihatnya dalam konteks kehidupan global yang pada saat ini sangat kuat sekali ada yang namanya politik identitas, di mana masyarakat terbelah oleh adanya salah satunya algoritma sosial media dan juga ada kelompok-kelompok politik yang menggunakan identitas, baik identitas suku, ras maupun agama untuk kepentingan konsolidasi politik mereka. Nah, kalau kita melihat dari konteks itu, dari kacamata itu, memang ada penurunan. Ya, ada penurunan kualitas berdemokrasi kita karena identitas politik masih di bawah-bawah dan ini berbahaya sekali karena bisa mengakibatkan keretakan dan dalam kohesi sosial kita, kebinekaan yang kita junjung bersama ini bisa menjadi retak. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin menghimbau melalui Metro TV agar seluruh kandidat nanti tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya tahu semua kandidat sebetulnya punya komitmen yang sama kok untuk keutuhan negara. Semua kandidat. Oke. Nah, karena itu semua kandidat, ya? komitmen itu harus kita kawal, ya, harus kita kawal, ya, sehingga tidak dirusak oleh para pendukungnya. Oke, baik. Mbak Yeni, sampai dengan saat ini kita tahu sudah ada 3 bakal calon presiden. Saya urutkan sesuai alfabetnya ya, urutannya ya, adalah Anies Baswedan, kemudian yang kedua adalah Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Saya mau minta pendapat Mbak Yeni, tanggapan Mbak Yeni, penilaian Mbak Yeni terhadap ketiga baca pres ini, tetapi ditahan dulu di segmen berikutnya. Prime Time News akan kembali. Yeni Wahid yang siap maju cawapres mungkin dari PKB, Yeni Wahid yang keinginan maju cawapres mungkin dari bukan urusan PKB. Ya, sudah direspon tadi oleh Muhaimin Iskandar barusan yang baru saja kita saksikan soal Mbak Yeni Wahid yang siap menjadi cawapres.
Muhaimin Iskandar bilang bukan urusan PKB begitu ya. Berarti saya lanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama dengan Mbak Yeni. Kembali ke pertanyaan menggantung saya di segmen sebelumnya. Sudah ada 3 baca pres Mbak Yeni. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Penilaian Mbak Yeni soal ketiga figur ini bagaimana? Saya bisa menilai dari hubungan saya dengan beliau bertiga. Dan saya merasa cukup punya kedekatan dengan beliau bertiga. Ya, dengan Mas Anies, saya sering sekali bareng dengan Mas Anies bicara di forum-forum internasional. Kami sering diundang untuk bicara di forum-forum global. Yang kedua, Mas Anies juga ketika saya pulang dari mengambil master saya di Amerika, Mas Anies kebetulan rektor Paramadina, beliau menarik saya untuk menjadi dosen di Paramadina. Jadi proses pertemanan kita itu sudah cukup panjang dan saya cukup mengenal gagasan-gagasan Mas Anies tentang keindonesiaan, tentang keislaman dan lain sebagainya. Saya cukup punya kedekatan di sana. Kalau Mas Ganjar itu kalau orang Jawa tuh bilang bolo dewe, teman sendiri. Kenapa? Karena teman-teman Mas Ganjar teman-teman saya juga, teman-teman suami saya juga yang lulusan UGM. Nah, selain itu Mas Ganjar adalah berasal dari kelompok nasionalis. Nah, bagaimanapun kader-kader Gus Dur, anak ideologis Gus Dur pasti punya nasionalisme yang kuat. Apalagi prosesnya dimulai dari Bung Karno dulu bersama dengan Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahid Hashim, dilanjutkan dengan Bu Mega dan Gus Dur. Jadi ini antara kaum Nahdliyin dan kaum nasionalis dari dulu memang selalu sejalan, walaupun di tengah-tengah ada riak-riak dan lain sebagainya. Tetapi secara idealisme, secara ideologi politik bersisian, sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat yang termarginalkan atau kaum mustad'afin. Kalau bahasa Nahdliyinnya. Nah, sementara Pak Prabowo itu pernah jadi besan politiknya Gus Dur. Karena kader beliau itu menikahi saya. Walaupun sekarang sudah pindah partai, ya di PSI sekarang. Tapi dulu ketika masih di Gerindra, suami saya kan kadernya Pak Prabowo. Dan saya harus berterima kasih kepada Pak Prabowo. Karena gara-gara berkampanye untuk Pak Prabowo tahun 2009, saya ketemu suami saya. Nah, jadi ada hubungan khusus banget kan. Nah, selain itu, mbah saya, Eyang Wahid Hashim, rumahnya dulu tetangga sebelah rumah persis dengan eyangnya Pak Prabowo, dengan eyangnya Mas Bowo, Eyang Margono. Jadi kalau namanya kedekatan, semuanya dekat. Semuanya bisa berkomunikasi dengan lancar. Itu Mas. Oke, semuanya dekat, semuanya bisa komunikasi dengan lancar. Halo, Mas Tapi Reno? lebih srek sama siapa Mbak Yeni kalau coba dipasang-pasangkan? Oke, baik. Kami masih menunggu Mbak Yeni Wahid kembali terhubung dengan kami di Primetime News. Tadi kalau Mbak Yeni Wahid menilai bahwa ia dekat kok dengan 3 baca pres yang sampai dengan saat ini sudah muncul ke permukaan publik. Baik itu dengan Anies, dengan Ganjar, ataupun dengan Prabowo. Masing-masing dekat dengan ceritanya masing-masing juga. Kami masih akan terus menunggu koneksi kami dengan Mbak Yeni Wahid kembali terhubung dengan kami. Tetapi memang untuk kesiapan Mbak Yeni menjadi bacawa pres di pemilu 2024 ini adalah panggilan begitu ya, ketika negara tadi kata Mbak Yeni memanggil, maka ya harus siap meskipun sebetulnya nggak pingin. Begitu tadi diksi yang digunakan oleh Mbak Yeni Wahid kepada kami. Kami akan terus coba terhubung kembali dengan Mbak Yeni Wahid, putri kedua dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Baik, kembali kami sudah terhubung dengan Mbak Yeni. Bisa mendengar suara saya? Ya, sekarang bisa Mas. Oke, baik. Mbak Yeni, ketika tadi Mbak Yeni bilang dekat dengan ketiga baca pres, dengan Anies, dengan Ganjar, dengan Prabowo, dekat dengan ceritanya masing-masing juga sudah ada semuanya. Tetapi lebih srek mana Mbak Yeni kalau coba dipasangkan? Ya, ini proses masih mengalir, proses komunikasi masih berjalan. Seperti kita lihat dari pengalaman Pilpres kemarin-kemarin, biasanya kan dinamika ini akan terus mengalir sampai menjelang detik-detik terakhir untuk pendaftaran. Jadi ya saya terus membuka komunikasi dengan semua baca pres. Oke.
Baik, terpleset ngomong bacawa pres kelihatannya semakin siap menunjukkan kesiapannya Mbak Yeni. Tetapi bagaimana pandangan Mbak Yeni soal, karena kita tahu ya soal ada dua spirit yang sekarang sedang bergaung di tengah publik. Ada keberlanjutan dan ada perubahan. Nah, bagaimana pandangan Mbak Yeni soal dua narasi besar ini, Mbak Yeni? Menurut saya kurang pas karena partai-partai yang ada juga definisi keberlanjutan dan apa tadi perubahan gitu ya mungkin lebih tepat ditanyakan kembali kepada partai-partainya. Tapi partai-partainya ini kan masih ada yang menjadi pendukung pemerintah dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini yang harus didefinisikan ulang ke publik supaya kita juga bisa lebih clear menilainya gitu. Tapi Mas, saya boleh komentar nggak soal pencalonan nama saya sekarang mulai disebut-sebut sebagai bacawa pres ini? Boleh. Bagi silakan, saya ada Mbak hal yang sangat positif yang ingin saya komentari ya. Yaitu apa? Bahwa di sini saya melihat ini adalah manifestasi dari keterbukaan publik untuk mulai bisa menerima pemimpin perempuan. Jadi buat saya ini hal yang positif sekali. Dan kita punya stok pemimpin perempuan banyak banget yang bagus-bagus. Ada Mbak Puan Maharani, ada Bu Khofifah, ada Bu Susi Pujiastuti, ada Bu Risma, banyak sekali. Nah, jadi dengan adanya wacana ini semoga ini akan terus bergulir menjadi sebuah gerakan politik dan ke depannya perempuan akan lebih mendapatkan tempatnya di dalam ranah politik. Ini harapan saya. Oke, berarti menurut Mbak Yeni dengan diksi lebih mendapatkan tempat di ranah politik sekarang masih belum mendapatkan tempat yang cukup menurut Mbak Yeni? Sekarang masih harus sangat bekerja keras untuk bisa menempati posisi-posisi strategis bahkan untuk dicalonkan. Nah, kita lihat semua capresnya adalah laki-laki. Nah, jadi semoga ke depan nanti akan ada capres-capres perempuan juga. Oke, baik. Kita harapkan begitu adanya. Tetapi seperti yang sudah kita singgung tadi, sudah ada 3 baca pres ya, Mbak Yeni, ada Anies, ada Ganjar, dan juga ada Prabowo. Menurut Mbak Yeni, dari ketiga figur ini selama ya kurang lebih setidaknya di tahun 2023 ini kah, mana figur baca pres yang sudah terlihat punya ide dan juga gagasan untuk Indonesia, Mbak Yeni? Ya pasti tiga-tiganya punya lah. Kalau nggak akan bisa sampai di posisi menjadi baca pres. Karena disitulah publik menilai apa yang selama ini mereka kerjakan, nilai-nilai yang mereka usung, visi ke depannya seperti apa. Nah, dari situlah kemudian publik memberikan penilaiannya melalui polling, melalui survei dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian ditangkap oleh partai-partai dan kemudian direfleksikan dalam nominasi oleh partai-partai tersebut. Jadi saya rasa tiga-tiganya punya visi besar untuk Indonesia. Tiga-tiganya punya keinginan untuk membangun Indonesia agar jadi negara yang lebih diperhitungkan lagi dalam kancah dunia. Baik, selain tadi berkomunikasi soal kesiapan Mbak Yeni memenuhi panggilan negara jika nantinya ada salah satu baca pres yang menginginkan Mbak Yeni untuk mendampingi di pemilu 2024, ada tidak partai politik yang paling sering belakangan ini yang berkomunikasi dengan Mbak Yeni? Kalau yang paling sering komunikasi Nasdem terus terang. Oke, komunikasinya apa itu Mbak Yeni? Ya komunikasi politik, saling melakukan updating dan lain sebagainya. Walaupun saya juga berkomunikasi dengan banyak tokoh-tokoh dari partai-partai lain. Kan sering juga pertemuan di beberapa acara, jadi selalu selalu ada pertukaran informasi. Oke, baik. Ada pembahasan spesifik soal pemilu 2024, Mbak Yeni? Maaf. Dua partai yang intens berkomunikasi dengan saya. Oke, selain Partai Nasdem, satunya siapa? Satunya PSI. Oh, oke. Itu sebentar, Mbak Yeni, ini dan harus kebetulan saya pertegas PSI yang dulu lebih duluan dari tahun. Oke, ya. Ini karena dengan PSI apa karena suami Mbak Yeni di sana atau memang karena ada urusan yang lain nih? Harus diperjelas dulu nih. Jadi tahun lalu PSI tiba-tiba membuat sebuah kejutan di mana mereka kemudian membuat pengumuman mencalonkan Pak Ganjar Pranowo dan saya. Ini tanpa konsultasi ke saya. Jadi mereka mengumumkan ke publik dulu,
saya mendengarnya dari publik gitu. Gara-gara itu saya berkomunikasi dengan mereka. Nah, gara-gara itu jadi kemudian ada ada kedekatan dan ada ketertarikan atas visi yang mereka usung. Nah, akhirnya malah suami saya kecantol di sana. Oke, baik. Mbak Yeni, selain tadi Anda sudah menceritakan begitu ya kedekatan Anda dengan salah satu baca pres yaitu Anies Baswedan ketika Pak Anies Baswedan menjadi rektor, kemudian Anda ditawari untuk menjadi dosen di sana. Ada kedekatan lain tidak, Mbak, yang lebih merefleksikan ada something special lah antara Anda dengan Pak Anies Baswedan? Anak kami kebetulan sekolahnya sama, jadi sering ketemu di acara-acara sekolah. Oke. Jadi bukan cuma Pak Anies, sama istrinya juga. Oh, memang teman juga. Oke. Ada kedekatan personal, tidak hanya sebatas ya mungkin dulu adalah rektor dan juga dosen, tapi lebih dari itu ya, beyond di situ ada kenal juga dengan istri Pak Anies Baswedan berarti, Mbak Yeni ya? Ya kenal lah, kenal baik. Oke, baik. Ketika ada lately belakangan ini kan Partai Nasdem yang juga salah satu partai yang sering juga berkomunikasi intens dengan Anda seperti Anda sebutkan tadi, berharap ada figur NU untuk mendampingi Anies Baswedan di pemilu 2024. Kemudian juga muncul nama Mbak Yeni yang diusulkan oleh Partai Nasdem, salah satunya disuarakan oleh Effendi Koiri atau Gus Coy. Bagaimana respon Mbak Yeni soal hal ini? Saya rasa kalau berangkat dari pemikiran rasional, cukup rasional cara analisa Nasdem untuk melihat situasi politik. Karena tadi seperti sudah kita bahas, suara NU memang suara yang sangat layak diperebutkan, dianggap layak diperebutkan dan bahkan bisa menjadi swing vote ya, bisa menjadi suara yang mungkin bisa memenangkan seorang kandidat. Nah, saya mungkin karena saya adalah cicit dari pendiri NU, kemudian putri dari Gus Dur. Nah, mungkin di sini ada bau NU yang cukup kental di sana, jadi dianggap menjadi salah satu simbol. Nah, mungkin disinilah kemudian Nasdem berpikir bahwa kalau bisa menyandingkan Pak Anies dan saya, maka bisa berakibat kepada sebuah electoral achievement, ya pencapaian elektoral nantinya gitu. Okay. Tapi ini kan namanya politik panjang sekali, dinamis, masih prosesnya masih panjang, ya kan? Jadi ya ini belum titik, ini masih koma. Oke, masih koma tapi chemistry-nya sudah dapat belum, Mbak Yeni? Dengan semua kandidat, chemistry saya dapat lah. Oke, baik, kita nantikan perkembangan dinamika politik ke depan. Terima kasih Mbak Yeni Wahid, putri kedua dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mbak Yeni. Terima kasih Mas Reno. Sama-sama.